وأنا خصوصا إلى روح المصنف في هذا الكتاب شيخ النووي البنتنة وغفر الله ذنوبه ونور ضريعه شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberi kesehatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir acara rutinan yaitu Kultum Ramadan yang hal ini dipelopori oleh panitia Ramadan Masjid Al-Falah. Semoga yang hadir pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu mencari ilmu. Yang jelas seorang yang mencari ilmu tidak lepas dari doa dari beberapa malaikat Allah Subhanahu wa taala yang meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mencari ilmu. Pada sore hari ini ialah maqalah yang 13 dalam kitab atau kajian kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Banten Al-Jawi. Mari kita kaji bersama-sama. Wal maqalatus salisata asyarata, adapun maqalah yang ke-13 kila itu diucapkan Hammul arifi as-sana'u, Hammul arifi utawi sejoni wong kang ngerti maring Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf kata-kata al-arif itu pasti ialah al-arifi billah, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Humul arifi utawi sejani wong kang ngerti maring Allah, wong kang kenal maring Allah. As-sana'u iku ngalem maring Allah. Ai muradul arifi utawi kang din karepaken wong kang ngerti billahi kalawan Allah. As-sana'u iku ngalem Allah Ta'ala ingatasi Allah Ta'ala bijamali sifatihi, ngalem kalawan bagusi pira-pira sifati Allah. Maqalah yang ke-13, pangkat seorang alim itu ada kalanya al-arifi billah, ada kalanya az-zahid billah,
atau az-zahid anid dunya. Al-arifi billah, orang yang kenal dengan statusnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan selalu memuji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari-harinya diisi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-arif billah, orang yang kenal dengan Allah ta'ala itu pasti memuji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kebaikan, kebagusan, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam teks ini bahwasanya sebelum kita menyembah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, perlunya kita harus mengenal siapa Allah Ta'ala itu sendiri. Untuk mengenal Allah tidak harus bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal Allah tidak harus bertemu langsung dengan Allah seperti apa bentuknya Allah. Tetapi mengenal Allah itu harus tahu betul tentang sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah. Adik-adik santri, sifat-sifat Allah yang wajib itu ada berapa? Ada 20. Untuk mengenal Allah itu harus tahu sifat-sifatnya Allah. Ada kalanya sifat itu kadang kalanya sifat wajib, ada kalanya sifat mohal bagi Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita mengenal Allah akan mudah memuji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, harus kenal dengan Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Ialah Az-Zat Ujubul Wujud, ialah zat yang wajib adanya. Sehingga ulama menyusun sifat wajib Allah Ta'ala itu pertama kali ialah sifat wujud. Wujud itu adanya Allah, bahwa Allah Ta'ala itu wajib adanya. Kemudian diteruskan bahwa seperti apa adanya Allah Ta'ala itu ialah al-qidam, sifat yang kedua, bahwa adanya Allah Ta'ala itu maha dahulu. Maha dahulu itu kalau dalam ilmu tauhid la awwalalahu, tidak ada permulaan. Maka jangan ditanyakan mulai kapan Allah Ta'ala itu ada, itu jangan ditanyakan. Karena adanya Allah ini tidak mengenal kapan adanya Allah itu ada. Kalau Allah Ta'ala adanya itu ada permulaan, berarti Allah Ta'ala mengalami tidak ada. Padahal adanya Allah Ta'ala itu tidak pernah mengalami tidak ada, selalu ada. Nah itu qidam. Jadi maha dahulu. Yang dimaksud maha dahulu, jangan ditanyakan mulai kapan Allah Ta'ala itu ada.
Karena Allah Ta'ala tidak pernah mengalami tidak ada, selalu ada. Itu yang dimaksud al-qidam. Kemudian adanya Allah setelah qidam ialah qidam beqa, ialah kekal, bahwa Allah Ta'ala itu kekal. Kekalnya Allah Ta'ala dalam ilmu tauhid itu dikatakan la akhiralahu, tidak ada akhir, tidak ada akhirnya. Itu makna daripada Allah dikatakan kekal. Kemudian yang keempat, ini pada intinya sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu pada intinya itu berada di sifat yang nomor 4, ialah mukhalifatul lil hawadis. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu yang baru, seperti makhluk kita manusia, malaikat, rasul, atau tumbuh-tumbuhan di bumi. Kesemuanya yang selain Allah itu dikatakan hawadis, sesuatu yang baru. Yang dikatakan sesuatu yang baru itu pada mulanya mengalami tidak ada. Yang asalnya tidak ada baru ada, itu dikatakan sesuatu yang baru. Paham? Lah Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk dalam segi apapun. Ilmunya, kekuasaannya, iradahnya, kehendaknya, melihatnya, mendengarnya, kesemuanya itu tidak sama. Yang namanya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, itu mukhalifatul lil hawadis. Orang yang selalu mengetahui sifat-sifatnya Allah, maka disitulah akan mengenal Allah, bahwa Allah Ta'ala itu wajib disembah, disembah. Kalau orang tersebut mengenal Allah, maka selalu akan memuji terhadap Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaannya Allah. Jadi kalau ditengahkan, siapa al-arifi billah, orang yang berkenal terhadap Allah Ta'ala, ini menurut Imam An-Nawawi, as-sana'uh ialah orang yang selalu memuji terhadap Allah. Karena orang yang selalu memuji terhadap Allah Ta'ala, berarti orang tersebut ini kenal dengan statusnya Allah. Statusnya Allah ialah sebagai Tuhan. Itu yang dimaksud hammul arifi as-sana'u, ay muradul arif billah as-sana'u 'ala Allah Ta'ala bijamili sifatihi. Wa hammuz zaidi, sudah, sekarang wa hammuz zaidi ad-du'a. Jadi pertama kali kita harus mengenal statusnya Allah, siapakah Allah, itu harus mengenal dengan sifat-sifatnya Allah. Kemudian wa hammuz zaidi ad-du'a'u. Adapun tujuannya orang yang zuhud ialah ad-du'a, muradul mu'rid aniz zahidi ala qadil hajat minad dunya biqalbihi ad-du'a. Yang dikehendaki orang yang zuhud, di mana zuhud itu mengambil bagian dunia ala kadarnya, mengambil secukupnya.
Lah untuk menghindari bahwa orang yang zuhud, orang tersebut akan tenggelam terhadap dunia, ini diisi dengan doa. Doa yang dimaksud wa atadarru ila Allah Ta'ala bisu'ali ma indahu minal khairi li'annahum wa huwa al-muta'al wa huwa al-tadarru ila Allah Ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair. Yang dimaksud doa ialah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebaikan. Pada intinya orang yang zuhud itu meminta kepada Allah dengan kebaikan. Itu tujuannya zuhud. Kemarin oleh beberapa asatid diterangkan bahwa zuhud ialah mengambil secukupnya dari dunia dan selalu mementingkan masalah akhirat, itu dinamakan zuhud. Tujuan zuhud itu satu di sini diterangkan oleh Imam An-Nawawi ialah doa. Maksud doa di sini merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zuhud. Jadi sangat ringan definisi zuhud. Kalau menurut Imam An-Nawawi di sini, tujuan daripada zuhud itu bukan berarti benci terhadap dunia, bukan berarti tidak mau dengan dunia, bukan berarti cinta dengan dunia, akan tetapi zuhud tujuannya hanyalah satu, ialah meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah dikategorikan zuhud. Sudah memenuhi tujuan daripada zuhud itu sendiri. Jadi kebaikan dalam segi dunia, kebaikan dalam segi akhirat, kebaikan dalam segi keluarga, kebaikan dalam segi keturunan, kebaikan dalam segi suami istri, kesemuanya itu dikatakan zuhud. Ialah tujuannya meminta kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahum al-arifi rabbuhu. Tadi diterangkan bahwa yang definisi daripada al-arif billah, tujuan daripada al-arif billah, tujuan daripada orang yang kenal dengan Allah Ta'ala ialah memuji Allah. Alasannya li'annahum al-arif rabbuhu, karena tujuan pada dasarnya dari orang yang kenal dengan Allah Ta'ala ialah rabbuhu, ialah Tuhannya. Hanya kepada Allah Ta'ala, hanya Allah tujuannya, hanya Tuhannya yang sebagai tujuannya. Itu yang al-arifi billah, tidak ada yang lain, hanya Allah tujuannya. La sawabu walal jannatu. Orang yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala, al-arifi billah, ini tujuannya bukan pahala, bukan juga surga, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan ingin masuk surga, bukan ingin masuk neraka. Tujuannya orang yang berkenal terhadap Allah Ta'ala ialah hanya satu,
ialah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Tuhan, hanya kenal hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamma zaidi ay li anna hamma zaidi nafsuhu ay manfaatun nafsihi minas sawabi wal jannati. Kalau tujuannya orang yang zuhud ialah doa, hanya meminta kebaikan dari Allah Ta'ala, ini nafsuhu ialah dirinya sendiri, bagaimana dirinya itu bermanfaat, baik itu dalam segi bermanfaat mendapatkan pahala atau bermanfaat ingin mendapatkan surga. Kalau dilihat daripada antara orang zuhud dan orang al-arifi billah, ini pangkatnya lebih tinggi orang yang al-arifi billah, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, dan orang yang zuhud dengan hanya mengambil ala kadarnya masalah duniawi. Jadi tujuannya orang yang zuhud ialah doa, karena tujuan orang yang zuhud ialah hanya memikirkan dirinya, bagaimana dirinya tersebut akan bermanfaat, mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Fafariqa baina man hammatuhu al-hur wa man hammatuhu raf'us sutur. Maka beda antara orang yang tujuannya ialah bidadari dan orang yang tujuannya ialah ingin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bedanya. Jadi al-arifi billah dan orang yang zuhud itu diumpamakan perbedaan tersebut tujuannya hanya ingin mendapatkan surga yang isinya bidadari, dengan tujuannya orang ingin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan seseorang antara arif dan orang yang zuhud dengan Allah Ta'ala ini lebih tinggi orang yang al-arif billah, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, yang mana tujuannya ialah hanya memuji terhadap Allah Ta'ala. Pada dasarnya nantinya orang tersebut akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini sangat sulit, Pak. Ini belajar seperti ini sulit kita mengamalkan, apalagi saya sendiri. Namun niat kita hanya mengaji untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan al-arifi billah, siapa yang dikatakan az-zuhud, sehingga kita bisa membedakan antara orang yang arifi billah dan orang yang zuhud. Yang jelas ini kalau kita amalkan sesungguhnya kita mungkin seperti saya sendiri, ini bukan pangkatnya dikatakan al-arifi billah, orang yang mengenal sebeluk-beluknya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terus terang orang yang sudah berpangkat al-arifi billah ini, jangankan pekerjaan yang wajib, jangankan pekerjaan yang fardu seperti sholat 5 waktu, seperti puasa yang kita lakukan pada saat ini, orang yang sudah al-arif billah
Sehari-hari waktunya hanya digunakan untuk melayani Allah. Sehari-hari waktunya hanya digunakan untuk dzikir kepada Allah. Nah, sementara kita kadangkala setelah sholat kita tidak dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat kadangkala kita langsung yang terpenting kita melaksanakan sholat, masalah dzikir belakangan. Lah ini jauh kalau melihat dari teks yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, kita ini sangat jauh kalau dikatakan al-arifi billah. Karena tujuan dari orang yang kenal dengan Allah Ta'ala itu tujuannya hanya memuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud mungkin kita bisa dikatakan zuhud. Zuhud itu yang terpenting kita melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa meninggalkan yang namanya dunia, dunia kita ambil ala kadarnya menurut kebutuhan sehari-hari. Namun di balik itu juga kita harus melaksanakan fardu seperti sholat, seperti puasa. Itu bisa dikatakan zuhud. Karena zuhud itu sendiri ini tujuannya ialah ad-du'a. Kenapa doa? Merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, meminta kebaikan. Maka di situ dirinya ingin bermanfaat, mendapatkan pahala, ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga, mendapatkan pahala, yang jelas masih membutuhkan ingin bidadari, ingin isinya surga, bukan hanya untuk karena Allah Ta'ala, tetapi masih diembel-embeli dengan surga, diembel-embeli dengan pahala. Itu masih kita bisa dikatakan zuhud. Kalau al-arif billah itu sulit kita, Pak. Sulit. Mungkin ulama-ulama almarfullah seperti Kiai Haji Utsman Al-Ishaqi itu sudah dikategorikan al-arifi billah. Seperti Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi Kedinding Almarfullah itu juga sudah statusnya dikatakan al-arifi billah, yang kerjanya selalu memuji, menzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maqalah yang ke-13. Wal maqalatu rabi'ata asyara, adapun makalah yang nomor 14, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, ai atibba'il qulub. Ahli hikmah itu ahli yang bijaksana, baik dalam segi ilmunya dan juga dalam segi ilmu kedokteran hati. Maka di sini ditafsiri al-atibba'il qulub, ialah al-atibba'il qulub ialah pengobat hati. Orang, Pak, kalau sudah bisa mengobati hati seseorang, itu bisa dikatakan ahli hikmah. Kalau orang sudah mengobati hati seseorang seperti halnya orang itu hatinya sangat keras, kalau diajak sholat berjemaah keras, diajak untuk melaksanakan puasa hatinya keras,
Lah itu kalau orang tersebut bisa menasehati orang yang seperti itu bisa dikatakan orang ahli hikmah. Lah ahli hikmah tersebut ada pangkatnya, ada yang sampai pangkat kewalian, orang tersebut dikatakan wali. Maka di sini oleh Imam An-Nawawi, wahum al-auliya, yang dimaksud dengan al-hukama atau atibba'il qulub, ini al-auliya ialah wali Allah. Menurut sebagian ahli hikmah, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah, barang siapa mempunyai penolong yang lebih utama atau yang menganggap lebih utama daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka sedikit orang tersebut mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini masih membutuhkan orang lain yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masih sedikit mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal makna man dhanna anna lahu nasirun aqrabu minallah wa akbaru nusratan minhu fa innahu lam ya'rif Allah ta'ala. Barang siapa menyangka bahwa pada dirinya tersebut ada yang membantu, ada yang menolong, yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar pertolongannya daripada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu lam ya'rif billah, maka orang tersebut masih tidak dikategorikan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh. Kadang-kala kita urusan dunia saja kita masih meminta kepada orang lain, menganggap bahwa selain Allah ini akan membantu kita baik urusan dunia, baik urusan yang lain, sehingga mengkedepankan orang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kenal dengan Allah taala ini tidak akan sedih, tidak akan susah dengan masalah kesusahan yang ditimpa oleh orang tersebut. Jadi kalau sudah kenal Allah, maka orang tersebut akan yakin, akan mengetahui bahwa yang bisa membantu pertolongan hanya Allah. Kalau kita masih menyangka bahwa ada yang membantu selain Allah, maka kita tidak bisa dikatakan al-arifi billah, tidak sampai pangkat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Barang siapa menyangka bahwa pada dirinya tersebut itu ada musuh yang lebih daripada nafsunya, maka orang tersebut dikatakan sedikit mengenal dirinya. Orang itu Pak, dalam ilmu tasawuf
itu dikatakan man arafah nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka orang tersebut pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kita harus mengenal status sebagai hamba Allah, bahwa kita ini dikatakan hamba Allah. Tidak boleh tidak, kita harus memaksa diri, harus menyembah Allah, harus melayani Allah. Itu hamba Allah. Kita harus mengenal diri itu. Pada mulanya ini kita dijadikan dari apa? Dari, terus terang, kalau dari Nabi Adam, ya dari debu, Pak. Kalau kita dijadikan dari sperma yang sangat hina, kemudian prosesnya jadi darah gumpal, kemudian menjadi daging, kemudian diberi ruh. Itu cara untuk mengenal diri kita, Pak. Maka di sini barang siapa menyangka bahwa pada dirinya tersebut itu ada musuh yang lebih dahsyat daripada nafsunya, berarti orang tersebut tidak mengenal terhadap dirinya sendiri, Pak. Dalam manusia itu ada nafsu, Pak. Nafsu itu kadangkala ammaratum bisu, memerintah selalu kejelekan. Itu nafsu ammaratum bisu. Ada kalanya nafsul mutmainnah. Kalau nafsul mutmainnah itu selalu digunakan untuk menyembah terhadap Allah Ta'ala. Lah kalau nafsu ammaratum bisu, kejelekan selalu dikerjakan. Itu karena yang namanya kejelekan itu, satu ada kalanya gangguan dari setan, ada kalanya dari dirinya sendiri, ada kalanya dari nafsu. Seperti sekarang itu menurut hadis, Pak, kalau bulan puasa yang namanya setan itu dibelenggu, Pak, dikunci, tidak akan mengganggu pada manusia. Itu di hari puasa. Tetapi banyak manusia yang masih maksiat kepada Allah di hari bulan puasa. Lah pertanyaannya, setan sudah dibelenggu, kok masih ada orang mengerjakan maksiat di hari puasa? Lah itu, Pak, ada maksiat dari gangguan dari setan, ada maksiat dari hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, Pak, tetap, Pak, tidak dibelenggu walaupun di hari bulan puasa. Maka anggaplah kita kalau maksiat di bulan puasa, maka kita gagal untuk memerangi nafsu. Gagal memerangi nafsu. Musuh besar kita, Pak, bukan manusia. Musuh besar kita bukan setan. Musuh besar kita bukan orang kafir. Tetapi musuh kita ialah nafsu. Sampean ingin tidak kuat berpuasa, ingin makan, ingin minum, karena tidak kuat diminum di siang hari. Itu nafsunya, berarti kita tidak bisa menahan nafsu. Berarti kita gagal untuk memerangi nafsu. Maka kata Imam
An-Nawawi ini, barang siapa menyangka mempunyai musuh yang hal ini lebih dahsyat dari nafsunya, berarti orang tersebut masih sedikit mengenal dirinya. Wa man zanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammaratu wal lamawatu fa innahu lam ya'rif nafsahu. Jadi musuh besar kita itu Pak, nafsu. Maka di bulan puasa kadangkala kita melaksanakan maksiat, melaksanakan haram, melaksanakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu timbulnya Pak dari nafsu, bukan dari setan. Kalau menurut hadis setan sudah dibelenggu, sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengganggu terhadap manusia. Maka kalau kita tidak bisa memerangi nafsu, gagal memerangi nafsu, maka pasti kita akan terjerumus kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut Imam An-Nawawi, jangan menganggap musuh besar kita itu bukan nafsu, jangan. Jadi musuh besar kita ialah nafsu. Sehingga barang siapa menyangka pada dirinya ada musuh yang lebih kuat dari nafsunya, di mana nafsu tersebut hanya memerintah kejelekan, hanya memerintah kepada kemaksiatan, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka sesungguhnya orang tersebut ini tidak kenal pada dirinya sendiri. Itu menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani. Maka sulit. Maka ada dua Pak untuk kita selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua. Satu, mengenal status diri kita sendiri. Yang kedua, mengenal status daripada Allah. Status kita hanyalah hamba yang lemah, di mana kita tidak bisa apa-apa, kita berada di genggaman Allah. Kalau kita mengenal seperti itu Pak, maka kita akan butuh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita butuh kepada Allah Ta'ala, yang pasti kita akan selalu berdoa, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, harus kita mengenal diri kita Pak, bahwa diri kita itu adalah hamba. Kalau sampean Pak sudah diakui oleh hamba oleh Allah taala, itu sudah istimewa Pak. Menurut riwayat Pak, Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad SAW itu Pak, pernah nangis. Kenapa? Karena tidak diakui hambanya Allah. Itu pernah Sayyidina Abu Bakar itu nangis, khawatir tidak diakui oleh hambanya Allah. Kita itu Pak, kalau tidak diakui hamba Allah, berarti kita itu bisa dikatakan hamba dunia, hamba jabatan, hamba yang lain-lain. Berarti bukan hamba Allah. Maka pertama kita harus kenal diri kita itu, bahwa kita ini ialah hamba Allah. Yang kedua, harus kita kenali ialah statusnya Allah, bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan yang wajib disembah. Untuk cara menyembah Allah itu banyak Pak. Ada kalanya dengan sholat, ada kalanya dengan puasa, ada kalanya dengan membaca Al-Quran,
ada kalanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menyembah Allah taala. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Kurang lebih yang kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.